Tetapi di saat sudah mulai masif, barulah rektorat membuka diri. Ya, Gitu. baru ikut ya. Karena saya ingat betul ya, Bung Jojo dulu di saat 98 sebelum bergulir itu, dari 97 itu kan sudah mulai rame aksi mimbar bebas di kampus-kampus. Ya, ya betul. Itu ya. dia yang sampai sekarang juga kadang kalau saya flashback gitu ya, entah dari mana itu dulu datangnya. Karena seingat saya dulu untuk menjadi seorang aktivis itu tidak pernah terbayang. Apalagi di saat di zaman itu, situasi yang begitu sangat otoriter. Saya katakan otoriter karena jangankan untuk seperti tadi ya, kita mau melakukan rapat-rapat, diskusi-diskusi internal saja, kita harus pindah satu tempat, pindah muter gitu. Kucing-kucingan gitu. Itu sangat sulit gitu. Ya, kita kembali di obrolan menolak lupa. Nah, Bung Ahung, tadi kalau misalnya kita melakukan konsolidasi, kita kan harus keliling ya ke mengunjungi teman-teman kita yang lain. Dulu belum ada teknologi Android, HP, belum ada medsos, belum. Sehingga kalau kita konsolidasi itu kita harus datengin langsung, ya, satu-satu. Karena zaman teknologi handphone belum ada waktu itu ya. Kalau ada Bung, tapi yang pager itu ya, yang kecil. Betul. Ya. Nah, itu dulu sempat pager. Pager juga dulu masih mahal kan? Masih mahal. Ya. Terus itu mewah sekali waktu itu. Betul, mewah sekali. Saya ingat betul dulu waktu 98 pas di pendudukan MPR DPR itu, saya dikasih pinjam satu Nokia, mereknya Nokia yang besar itu sebesar batu bata itu. Itu pun pinjam. Gitu. Kalau ngecas itu harus lama gitu loh. Itu zaman-zaman saat itu tuh gitu. Iya. Kalau sekarang kan teman-teman adik-adik kita kan sudah HP, WA. Mereka komunikasi gampang, nggak harus ketemu muka. Betul. Dulu kita kan harus ketemu langsung ya, harus fisik, ketemu langsung. Ya. Harus bertemu langsung. Dan bagaimana kemudian di awal-awal reformasi itu kita betapa susahnya harus meyakinkan sesama mahasiswa saat itu ya, untuk kita harus berdebat dulu panjang ya, untuk meyakinkan bahwa situasi sekarang kita harus turun ke jalan. Betul. Gitu. Nah, coba ceritakan pengalamanmu dulu, bagaimana kita harus saling meyakinkan satu sama lain di antara para aktivis ini. Sebetulnya kalau dulu itu kita sepakat ya di forum komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta itu, kita melakukan aksi-aksi mimbar bebas dulu. Dulu itu hampir wajib dalam 1 minggu 1 kali kita melakukan mimbar bebas. Mimbar bebas. Kenapa harus mimbar bebas di kampus? Pertama itu adalah untuk konsolidasi massa masing-masing kampus, dan juga memberikan satu asupan-asupan mengenai situasi dan kondisi terkini kepada teman-teman mahasiswa agar bisa ikut bergerak. Karena nggak semua mahasiswa dulu merasa butuh untuk turun. Gitu loh. Ada yang apatis, mereka cuek aja. Yang penting kuliah, cepat lulus, selesai gitu kan. Lalu memberikan pemahaman itu akhirnya kita melakukan mimbar bebas itu. Kita mimbar bebas. Kadang kita mimbar bebas juga cuman 10 orang, 20 orang. Lama-lama dia, ada apa? Mimbar bebas. Akhirnya dia mendengar, mungkin dalam hatinya merasakan gitu kan situasi sekitar masyarakat seperti apa. Itu yang tadinya mimbar bebas dari 10, 20, 30, lama-lama menjadi penuh. Akhirnya turun semua. Perkuliahan dihentikan. Semua wajib ikut mimbar bebas waktu itu. Setelah terkonsolidasi di masing-masing kampus, barulah kita biasanya melakukan pemanasan. Ada isu-isu apa yang perlu kita cermati, kita sikapi. Waktu itu supremasi hukum, kita berangkat ke Kejaksaan Agung. Masing-masing kampus komitmen bawa massa berapa, gitu loh. Dari situ kita lama-lama teman-teman yang kampus belum bergerak melihat, oh ini sudah ada yang bergerak. Mereka akhirnya terpancing. Akhirnya melakukan koordinasi, bergabung, terus begitu. Kita menularkan kesadaran untuk kawan-kawan kita yang lain. Itu butuh waktu, Bung. Itu butuh waktu. Dan kecurigaan-kecurigaan juga waktu itu di teman-teman juga tidak sebesar sekarang. Dulu karena common enemy-nya kan satu. Jadi fokus ke situ, gitu. Nah kalau saya lihat teman-teman sekarang kan ini adik-adik kita sekarang terlalu terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan
kelompok-kelompok tertentu lah ya. Iya, Jadi iya, kadang kecurigaan-kecurigaan itu masih terus muncul gitu. iya, Itu yang menyulitkan situasi sekarang dengan zaman dulu berbeda iya. Ya gitu. dulu itu kalau kalau kita keliling ke kampus-kampus ya, berusaha meyakinkan teman-teman kita dari kampus-kampus yang lain untuk juga turun ikut bergerak itu butuh waktu, Betul. butuh energi, Iya, ya betul. itu sangat-sangat berat Iya. ya. Karena kita harus berhadapan langsung, kita harus berdebat. Iya. Nah sekarang kan semua literasi yang kita butuhkan itu ada di genggaman tangan. Iya. Artinya lebih Lebih mudah. mudah sebenarnya Betul. kan. Nah, dulu itu apa sih sebenarnya isu-isu yang paling krusial yang membuat kita jengah atau kita marah dengan situasi saat itu? Dulu isu yang paling hot itu adalah turunkan harga BBM. Oke, BBM. BBM. Itu awal-awal reformasi ya. Ya. Itu awal-awal reformasi. Lalu bergulir terus itu masuk ke soal KKN. 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 Ya. Setelah harga BBM, KKN, supremasi hukum. Ya. Itulah yang menjadi cita-cita reformasi 98 dulu. Betul. Gitu. Ya. Itu turunannya banyak soal keadilan, ya kan? Ya. Terus soal pemerataan pembangunan dan lain-lain sebagainya. Ya. Gitu. Kalau teman-teman PRD dulu yang saya masih ingat tuh yang isu yang satu hal yang paling ditolak itu cabut undang-undang politik waktu itu ya. Betul. Ya. Lalu pengerucutannya adalah satu, turunkan Soeharto waktu itu. Ya. Akhirnya gitu. ketemu titiknya di situ. Ya. Gitu loh. Turunkan Soeharto gitu loh. Dan kalau boleh saya mengklaim dulu, yang pertama untuk mengguling, sebetulnya gini, turunkan Soeharto itu sudah muncul di aksi-aksi mimbar bebas itu. Gitu loh. Tapi itu masih secara parsial. Sporadis lah ya. Sporadis gitu loh. Hanya kampus-kampus tertentu yang berani di mimbar bebas itu meneriakan turunkan Soeharto. Itu masih belum jadi isu bersama. Belum jadi isu bersama gitu loh. Dan setelah mimbar bebas saya dipanggil tuh ke ruangan Menwa. Diapain waktu itu? Datang dari Koramil gitu kan, datang dari Polsek. Gitu ditanya gitu kan, ya diintimidasi lah gitu kan, diintimidasi, ditanya-tanya macam-macam, itu selalu dulu, selalu. Setelah mimbar bebas, setelah demo di mana itu pasti saya dipanggil ke Menwa. Karena dulu kan walaupun toh akhirnya setelah masif barulah semua ikut termasuk Menwa. Gitu. Itu pun mungkin hanya belakangan dulu ya. Mungkin setelah sekedar ikut-ikutan atau apa saya nggak tahu. Karena dulu yang nggak ikut demo dari awal pun akhirnya toh jadi ikut, walaupun sekedar foto-foto gitu kan, sekedar ikut-ikutan demo. Yang penting mereka turun semua ke jalan waktu itu. Gitu. Ya itu yang pengalaman kita yang menarik memang. Bagaimana terus kemudian kita menghadapi teman-teman kita sendiri, misalnya teman-teman kita yang di Menwa ya, yang kemudian belakangan baru ikut bersama dengan kita di arak-arakan aksi waktu itu. Nah selain kita bicara soal isu, kemudian yang kepingin mungkin kawan-kawan aktivis mahasiswa zaman sekarang yang ingin mereka tahu itu resiko-resiko apa yang dulu kita hadapi. Dulu sempat dapat ancaman atau apa, punya pengalaman yang paling menurutmu paling serem lah dulu? Mati, Bung. Oke. Mati dulu. Pernah dapat ancaman nggak? Beberapa kali ancaman langsung ada. Dari? Entah ya, dari siapa, cuman tiba-tiba lagi nongkrong di depan kampus, tiba-tiba ada orang datang gitu kan. Melakukan intimidasi. Jangan demo, jangan demo dengan isu turunkan Soeharto, jangan demo turunkan harga BBM. Itu beberapa kali. Gitu. Sehingga waktu itu sempat muncul, jadi setiap saya pergi kemana-mana, itu saya nggak boleh sendiri. Jadi harus ada teman, satu orang, dua orang gitu. Jadi seandainya terjadi sesuatu terhadap saya, teman yang lain bisa mencari bantuan. Ya, isu penculikan. Di saat dulu sebelum awal 98 kan sempat terjadi penculikan waktu itu. Iya kan? Sebagian kawan-kawan kita diculik gitu. Makanya dulu saya jarang pulang, Bu. Jarang pulang saya dulu.
Jadi tidur di kampus. tidur di kampus. Oke. Karena saking takutnya mau pulang takut diculik. Iya, iya, Gitu loh. Saking orang tua itu dulu hati-hati karena itu. iya. Jadi full di kampus terus. Jadi keluarga kita di rumah juga gelisah Betul. dengan aktivitas kita. Orang tua dulu lihat saya hanya di TV lagi demo paling depan. Orang tua lihat saya di TV lagi orasi. Setelah pulang gitu kan, baru dinasihatin tolong hati-hati dan lain sebagainya gitu. Oke. Isu-isu penculik, itu udah bosen. Udah ngeri kita dulu. Udah ngeri. Ya, yang ngeri Udah tapi bosan juga kita itu juga Betul, ya ancaman betul gitu. yang kita hadapi. Kita break dulu, Bung Ahong. Boleh. Kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Anak saya sekarang sudah bebas. Iya. Bebas berekspresi. Berani mengemukakan pendapat gitu kan. Berbeda dengan zaman saya dulu. Gitu. Ya, ya mungkin kita atau mungkin setiap orang tua selalu berpikir bahwa jangan sampai anak saya mengalami seperti apa yang Betul. yang saya alami dulu gitu kan. Ya, dan sekarang kalau bisa juga Iya. harus lebih baik ke depannya. Betul. Gitu loh.